Halo semuanya, welcome to UKM PHP Talk. Berkolaborasi dengan Universal Multimedia Kreatif, tim kemahasiswaan Universitas Andalas. Saya Imelda Wahyuni selaku host pada UKM PHP Talk kita pada kali ini. Nah, bersama dengan kita hadir narasumber yang sangat luar biasa. Bersama dengan Bang Ferry selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas. Dan kebetulan nih teman-teman, beliau merupakan salah satu founder UKM PHP UNAN. Nggak kebetulan tuh Mel. Fakta sejarah tuh Mel. Fakta. Aduh. Selamat sore Bang Ferry. Sore email. Dan salah satu narasumber kita hadir Saudara Habli Al-Haki. Saudara merupakan Ketua Umum UKM PHP UNAN dan juga seorang mahasiswa antropologi angkatan 22. Nah, selamat siang Bang Habli. Selamat siang Mel. Oke. Sudah harus tamat Bang Habli. Belum ya Bang. Masih BP 22 Bang. Masih BP 22 Bang. Semester 5 Bang. Semester 5 masih Bang. Masih ada 7 semester lagi. BO nanti Bang. Kita bela, kita advokasi. Bisa Bang. Sesuai sama pembahasan kita nih. Sesuai kali sama pembahasan kita karena kebetulan tema dengan diskusi kita adalah mengenal UKM PHP dan pengaruh mahasiswa di tengah polemik perpolitikan Indonesia. Sebelum bahas terlalu serius nih, kita mau kenal dulu UKM PHP nih. Pikir tadi sebelum dibahas serius, mari kita bahas model rambut ketua. Aduh, itu kerapian Bang. Rapi. Kakak ya? Nah, ada pertanyaan nih Bang. Bagaimana sih sebenarnya UKM PHP ini awal mula terbentuk? Apa latar belakang kasus terjadinya nih UKM PHP? Soalnya kan biasanya orang-orang dengarnya PHP, pemberi harapan palsu. Jadi sebenarnya sudah bosan menceritakan soal PHP karena pada dasarnya kami yakin bahwa PHP tidak untuk diceritakan tapi untuk bekerja mendidik publik, terutama mahasiswa soal politik dan hukum. Itu gagasannya. Jadi sejarah PHP biar anak-anak PHP saja yang tahu, tapi yang perlu mereka ketahui bahwa PHP ingin berpartisipasi mengajak publik sadar politik, sadar hukum. Gitu ya. Tapi kalau mau diceritakan ya lahirnya sederhana betul ya. Kita merasa bahwa hukum dan politik itu bukan milik anak fakultas FISIP, terutama ilmu politik saja, dan hukum bukan milik anak fakultas hukum saja, tapi milik semua masyarakat. Mereka harus tahu politik itu seperti apa dan hukum seperti apa, karena kedua-duanya punya hal yang sangat penting bagi kehidupan mereka, kebijakan, ekonomi, sosial, semua bergantung politik dan hukum. Oleh karena itu mereka perlu tahu hak politik dan hak hukum mereka. Nah, makanya kita berkumpul waktu itu hampir di seluruh fakultas. Jadi hampir seluruh pimpinan mahasiswa fakultas berkumpul di PHP. Itu sebabnya kalau dilihat catatan sejarah, pendiri PHP itu adalah ketua badan eksekutif mahasiswa masing-masing fakultas, atau setidaknya aktivis yang mengetuai organisasi kemahasiswaan di masing-masing fakultas. Ada di kedokteran, ekonomi, hukum, pertanian, peternakan, rata-rata semua. Kedokteran juga ya Bang? Kedokteran ada. Hari ini secara tidak sengaja saya pernah bertemu ketua BEM Fakultas Kedokteran. Waktu itu didirikan Riko namanya. Dia bertugas kebetulan di kampung kedua saya, tempat saya besar. Saya kan aslinya pesisir, tapi besarnya di Muara Bungo. Ternyata dia bertugas jadi dokter di sana. Kami berangkat sama-sama dari Padang. Saya lihat orang tua saya, dia sedang praktik. Ketemu kita di dalam mobil gitu ya. Reuni ya? Reuni secara tidak langsung cerita-cerita. Secara tidak langsung. Tapi tidak-tidaknya saya tahu para pendiri PHP itu masih sangat aware dengan situasi politik, karena memang waktu itu diajak untuk mengenal politik gitu Pak Ketua. Itu sejarahnya sesimpel itu kita kumpul mendirikan PHP. Email tadi mengatakan kenapa namanya pemberi harapan palsu. Iya betul. Itu kebetulan saja
sebuah singkatan yang dulu sangat beken ya, PHP gitu. Di PHP-in sama siapa begitu ya. Aduh, Nah, siapa? karena dia pengenalan hukum dan politik, ya disingkat PHP. Kita bilang enak juga ya kalau kata yang biasa di telinga orang kemudian kita jadikan nama lembaga. Sehingga secara konsep politik Langsung ingat. mudah diingat orang. Mudah diingat. Nah, kemana ke PHP? Siapa yang memberi harapan palsunya? Betul. Ya hukum dan politik yang Ya, memberikan bener harapan lagi. palsu soal keadilan gitu ya. Betul. Sesederhana itu Mel. Ternyata sangat luar biasa cerita di balik terbentuknya UKM Enggak PHP. juga luar biasa. Biasa sih, Bang. Kamu jangan promosi gitu kamu Mel. Luar biasa Bagi yang itu, belum tahu Bang. itu luar biasa sih, Bang. Siap. Nah, karena Bang Ferry udah menjawab nih latar belakang terbentuknya UKM PHP. Untuk logo selaku ketua mungkin bisa menjelaskan nih kenapa harus ada kayak bentuk pion kuda dan kenapa bentuknya bulat atau ada juga warna kuning di situ, Bang, yang sangat lebih dominan warna kuning di logo PHP. Mungkin dari Bang Habib sendiri bisa menjelaskan tuh, Bang. Nah, di dalam Kalau logo berbeda kita awas. Nah, di dalam logo PHP itu sendiri kan ada memang bentuk kuda ya, kuda dalam permainan catur juga. Dan ada warna kuning, hijau, hitam, putih dan lain sebagainya. Dan ada lambang timbangan juga kan. Itu menandakan keadilan di dalam suatu UKM PHP untuk bergerak. Nah, di dalam lambang catur tersebut berarti kan melakukan strategi taktik di dalam situasi perpolitikan untuk arah gerak dari UKM PHP itu tersendiri. Biasanya kalau kita main catur kan kita menentukan strategi, kita menentukan taktik agar pion-pion lawan atau ratu lawan, raja lawan itu bisa kita kuasai itu. Jadi di dalam filosofi dari catur tadi itu melambangkan suatu langkah strategi di dalam UKM PHP. Nah, bicara tentang warna hijau itu menandakan tentunya warna alma mater Unan ya. Jadi itu sangat melekat kepada Universitas Andalas ya, Bang. Kampus hijau gitu. Jadi selanjutnya kita bicara tentang warna kuning. Warna kuning itu melambangkan kejayaan di dalam bergerak pada UKM PHP. Nah, selanjutnya ada putih sama hitam. Di warna putih itu melambangkan kenetralitasan. UKM PHP bergerak tanpa berpihak kepada siapapun. Jadi di dalam bergerak UKM PHP itu tentunya mencondong gerakannya ke arah kaum-kaum yang ditindas, kaum-kaum yang termarginalkan. Jadi tidak ada berpihak kepada siapapun. Yang jelas itu berpihak kepada kaum-kaum yang termarginalkan. Bicara tentang warna hitam ini sangat elegan kan. Jadi di dalam warna hitam itu melambangkan kekuatan dari UKM PHP itu tersendiri gitu. Jadi kalau bicara tentang filosofi dari UKM PHP itu sangat mendalam dan betul kan Bang apa yang saya jelaskan kan Bang? Benar, tapi ada yang tinggal-tinggal. Oke. Bang Ferry mungkin bisa lengkapin dah. Ya. Benar, apa yang disampaikan ketua tadi cukup lengkap ya. Sebenarnya sederhana, buah pion bidak catur itu kan bidak yang berbeda. Yang lain jalannya ke kiri, ke kanan, ke depan, bisa mundur ke belakang, ke samping. Ya. Kalau catur kuda sendiri yang punya langkah yang berbeda, L gitu. Betul. Yang dianalogikan kawan-kawan waktu itu adalah cara berpolitik meskipun berbeda jalan, tapi tujuannya sama. Ya. Itu memenangkan kekuasaan gitulah ya. Betul. Maka pilihan untuk merepresentasikan politik adalah lambang kuda yang di atasnya ada timbangan. Artinya di atas politik itu harus ada hukum. Betul. Nah, itu logikanya ketika itu. Jadi penghormatan politik adalah penghormatan terhadap hukum. Hukum harus mengendalikan politik.
supaya seburuk apapun politik dia tetap harus berpikir soal adab, santunnya, etikanya. Jangan sampai politik yang punya potensi menyimpang itu tidak terkendali, kurang lebih begitu. Selebihnya sama, itu warna kuning, hitam, hijau semua ada di lambang UNAN. Ya, betul. Alma mater. Arti alma mater itu adalah ibu yang merawat, memberikan gizi umat manusia. Maka alma mater, mother, ya. Yang melahirkan UKM PHP itu. Kurang lebih begitu ya. Jadi harapannya publik dirawat dengan lambang alma mater UNAN itu sebagai kalangan akademik. Warna hijau. Waktu itu saya duduk, saya menggambar-gambar. Waktu itu gambarnya jelek, gitu ya. Nah, saya ingat ada satu alumni kita, dia hebat sekali menggambar. Namanya Ibnu, ya. Saya lupa nama panjangnya, Ibnu. Lalu dia dengan sangat hebat bisa menggambar itu di komputer. Nah, dulu kan slogan PHP itu berpikir, bergerak, atau mati di tempat. Maksudnya kalau Anda tidak berpikir dan tidak bergerak, idealisme itu akan mati di tempat. Kan? Itu awalnya. Kemudian kata idealisme mati di tempat itu dihilangkan idealisme. Berpikir, bergerak, atau mati di tempat. Nah, padahal yang diharapkan jangan sampai idealisme Anda mati di tempat. Nah, waktu itu kebetulan suasana perpolitikan kampus sangat kencang sekali. Masing-masing teman-teman mahasiswa punya induk geraknya sendiri di luar atau di dalam. Nah, kami mendeklarasikan netralitas. Kalau nggak salah pasca Orde Baru kan? Enggak juga. 2003 atau 2004. Saya mau tamat. Baru lahir. Saya harusnya tamat. Baru lahir saya. Saya harusnya tamat, tapi diamanahkan oleh teman-teman untuk jadi ketua pertama. Jadi para pendiri mengamanahkan untuk jadi ketua pertama. Akhirnya 1 tahun itu tidak ada kuliah. 1 tahun itu saya sudah tidak ada kuliah sebenarnya. Itu cuman jadi ketua saja. Ibu saya itu sempat bilang tamatlah. Waktu itu masih sok-sokan bicara idealisme. Tapi tetap pesan orang tua harus dijalani, harus tamat. Harus. Itu tamatnya tahun berapa jadinya, Bang? 2004. Sama dengan Pak Charles Simabura. Pembina PHP pertama. Ya. Pembina PHP keberapa Pak Charles itu ya? Bang Charles ketiga ya. Pak Asrinaldi ya pertama ya? Ya. Saya lupa juga tuh. Baru lahir 2004 lagi Imelda. Email 2004? Iya. Oh. Memang kami merencanakan menyambut tahun. Menyambut Imelda. Ya itu makanya lambangnya catur. Catur. Tapi keren kan lambang kita itu. Keren Bang, keren banget. Dari yang lain. Beda dari yang lain Bang. Beda kali. Cuman baju pergerakan kita sama dengan yang lain. Iya sama. Seperti baju pelayan rumah makan. Betul Bang, betul. Yang keren lah, masih sekarang semua seragam. BEM begitu, aktivis ini begitu. Cuman warnanya saja beda. Warna iya. Buatlah baju kaos yang ada hoodie-nya atau ada yang kerahnya jadi bisa dipakai. Ngikutin zaman kan ya? Ngikutin zaman kan? Tapi baju yang apa tuh lagi tren juga Bang, kayak rompi. Iya memang ya, seluruh mahasiswa seluruh kampus. Iya betul. UI begitu, UGM begitu. Dan harus ingat kita beda. Iya. Kita beda. Beda. Nah saking bedanya bahkan terjadi di kasus sebelumnya tuh Bang. Apa nih lagi kasus? Nah, salah satu UKM yang mau diancam, dibekukan. Agak berbeda nih kasusnya. Karena sebelum-sebelumnya waktu itu kasusnya Bang, selama ini waktu promosi atau penyampaian UKM waktu bakti ya kalau di Universitas Andalas ospeknya namanya. Nah bakti kita tidak pernah sampai mendapatkan hal tersebut, pengancaman SK. Nah menurut Bang Ferry gimana pendapat Bang? Saya simpel saja. Kalau belum ada yang membubarkan PHP berarti PHP belum bergerak secara benar. Iya betul. Tapi kalau PHP ada yang mau membubarkan, berarti PHP sudah benar. Berarti dia sudah berjuang untuk publik, untuk masyarakat,
menyuarakan kebenaran, berani bersikap, tidak ragu-ragu dengan sikap ideologinya. Bagi saya PHP sudah benar, makanya dibubarkan. Dulu juga pernah ada LAMPK mau dibubarkan, ada beberapa lembaga ya, Gema Justisia dilarang terbit dan segala macam. Nah, bagi saya itu sesuatu yang harus teman-teman nikmati ya, walaupun sedih, sakit hati gitu ya. Tapi itu harus menjadi kesadaran, ini bangunan yang bisa mengompakkan kita dalam aksi pergerakan, tetap sadar bahwa sikap yang benar tuh punya konsekuensi. Betul. Konsekuensinya dibubarkan, enggak jadi tamat. Tapi satu hal yang saya pegang penting adalah meskipun Anda dianggap tukang kritik, tapi Anda harus menjadi yang salah satu lah minimal ya, yang nomor satu dalam dunia pendidikan. Orang harus tahu Anda itu memang di pendidikannya Anda tidak kalah dengan yang lain-lain. Nah, studi harus terus, jangan baca pokok apa macam-macam gitu ya, filsafat ini filsafat itu, tapi nilai CD. Jadi itu bagi saya juga jadi syarat teman-teman. Ya tidak semua aktivis ya. Saya sempat sedih sekali ya, sampai saya kepikiran ketika ada salah satu dari kita tidak tamat. Itu untuk pertama kalinya aktivis PHP tidak lulus ujian DO. Wah itu sedih betul saya. Merasa bersalah ya, gagal sebagai kakak gitu ya. Saya sedih betul. Tapi saya tahu semua itu ada apa dilemanya ya. Apa istilahnya ya? Ada bumbu-bumbu kehidupan yang bumbu perjuangan. Gitu. Tapi jadi, kan jangan PHP kritik sana kritik sini, ternyata temannya sendiri nggak tamat kuliah. Ya. Betul. Tapi kan kalau saya tangkap dari pembicaraan abang tadi kan, ya, tapi kan IPK itu kan belum bisa menentukan kan. Yes. Ada seorang anak muda IPK-nya di bawah 3 bisa ya di wakil presiden ya bang. Iya, sadar diri juga IPK Anda rendah, tapi bapak Anda tidak presiden. Iya. Jadi gini, harusnya ceritanya IP kita tinggi, kita punya spesifikasi, tanpa butuh orang tua, tanpa butuh kekuasaan, kita menjadi itu yang paling penting. Ya kalau yang anak presiden itu ya tahulah kita ya, dia pamer bapaknya, pamer pamannya, betul. pamer ibunya, pamer yang lain-lainnya. Dan itu bukan sesuatu yang membanggakan. Bagi saya itu sesuatu yang memalukan. Betul aja. Berarti kalau di bawah 3, kalau punya kekuasaan bebas dong ya bang? Saya merasa sesuatu yang negatif, kalau di tempat negatif, tentu dia bisa jadi nilai karena dia bertindak negatif juga. Jadi mari kita positifkan. Sebab dunia yang otoriter, rezim yang KKN, itu hanya akan dinikmati oleh para penjilat saja. Mereka tidak punya kapasitas, kemampuan, mereka tidak punya rasa malu sehingga dia menjilat dan dia dapat tempat kekuasaan dan lain-lain. Tapi bagi kita kalangan intelektual, akademisi, mau dimanapun tempat berada, kalau kita ikut menjilat, ikut campur situasi yang disebut dengan KKN itu, ya kita merusak negara ini. Untuk apa sekolah? Atau jurusnya cuma menjilat? Memanfaatkan privilege juga kan, Bang. Dan itu akan merugikan orang-orang pintar di Republik ini. Dia belajar habis-habisan, orang tuanya tidak mampu, dia bekerja keras untuk dapat IPK yang patut. Nah, besok di kuliah jurusnya ya menjilat saja baru dapat tempat. Kepintarannya bukan jadi syarat untuk dia menjadi tempat dan ruang tertentu, dan itu merugikan banyak hal. Jadi lawan dari sekarang lah. Lawan dari sekarang. Oke. Lawan ya. Nah, biasanya yang biasa menggerakkan perlawanan tuh saat ini ataupun dulu mahasiswa. Karena kebetulan Bang Habli sekarang seorang mahasiswa. Kenapa harus mahasiswa, Bang? Nah,
Bung Hatta juga pernah bilang kan, mahasiswa adalah akal dan nurani dari masyarakat gitu. Jadi kenapa mahasiswa sebagai patron pergerakan di dalam hukum dan politik di tengah masyarakat, mahasiswa itu dituntut sebagai sebagai kontrol sosial di dalam polemik-polemik yang ada di ruang publik kan, Bang. Jadi di bersama dengan mahasiswa kan juga punya ide-ide inovatif, ide-ide kreatif terkait menilai publik di dalam suatu pergerakan. Nah, seringkali kan kebanyakan mahasiswa kan banyak nih aksi demo terkait permasalahan-permasalahan tentang kebijakan, tentang undang-undang dan lain sebagainya. Jadi kenapa mahasiswa menjadi salah satu ujung tombak di dalam masyarakat? Karena kepercayaan publik terhadap kepercayaan masyarakat terhadap dewan-dewan kayak DPR, DPRD itu saya rasa udah lemah karena memang banyak dari anggota-anggota DPR RI, DPR RD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat lah itu tidak berpihak lagi kepada masyarakat. Buktinya apa? Buktinya banyaknya undang-undang yang dilahirkan hanya untuk kepentingan rakyat, tetapi rakyat yang mana gitu. Jadi salah satu patron dari mahasiswa tentunya menjadi kontrol sosial di dalam polemik publik terhadap isu-isu yang beredar. Peran mahasiswa berarti penting, tapi saya mahasiswa, Bang Ferry juga pernah menjadi mahasiswa. Sekarang ini banyak penyelewengan. Mungkin istilah ini juga sering terdengar ya. Mahasewa. Gimana menurut Bang Habli pendapat Bang tentang mahasewa itu tuh? Mahasewa. Jadi kalau bicara tentang mahasewa nih ya. Jadi kan salah satu alasan kenapa Tan Malaka pernah bilang pemuda itu mempunyai kemewahan terakhir itu idealisme. Nah, di dalam mahasiswa sulit ketika mempertahankan idealismenya dalam bergerak. Nah, di sana dengan adanya idealisme mahasiswa yang murah, yang mudah digoyangkan, itu menciptakan jadi mahasiswa. Jadi mahasiswa sekarang bukan jadi mahasiswa, tetapi ada mahasiswa mana saja. Jadi ada satu. Jadi ada oknum-oknum yang menjadi mahasiswa sekarang kan bisa kita lihat di ruang-ruang publik sekarang. Jadi banyak mahasiswa karena tidak kuat mempertahankan idealismenya tadi, itu menciptakan jadi mahasiswa. Jadi kira-kira pendapat saya kayak gitu lah. Agak sedikit. Mahasiswa. Biar nggak terlalu serius lah ya kita bahas di situ. Tapi serius kan tadi. Banyak juga ya. Kasus-kasusnya saya pernah dengar juga, teman-teman mahasiswa sudah disewa gitu ya, sudah dibayar dan segala macam. Tetapi itu tidak terlalu mengkhawatirkan, karena gini, dulu sempat putus asa juga ya, kok mahasiswa nggak terlalu peduli, aktivis kok nggak terlalu banyak yang turun ke jalan, tapi tiba-tiba muncul Garuda Biru kan. Sehingga cerita soal mahasiswa itu saya nafikan aja. Memang akan ada orang-orang culas seperti orang-orang yang bisa dibayar, dibeli oleh kekuasaan, tapi jangan khawatir, aktivis itu tidak akan pernah mati. Dia akan menemukan kubangannya sendiri gitu ya. Dan kita bisa lihat ya, sekarang model pergerakan beralih ke media sosial dan lain-lain. Karena penjahatnya ada di media sosial kan, ada buzzer dan segala macam. Itu sebabnya teman-teman sekarang sudah medsosan kan, YouTube betul. Untuk beralih pergerakan di wilayah ini, dan ini penting juga. Jadi cukup cerdas juga Pak Ketua dan timnya ini. Tidak hanya model rambutnya saja yang tinggi, agak Elvis Presley, tetapi gerakan juga harus setinggi itu. Ya, menyambut peradaban baru pergerakan, dan Garuda Biru itu luar biasa. Luar biasa pergerakan pada Garuda Biru tuh ya Bang kemarin.
Dan abang sebagai dosen pernah nggak menemukan mahasiswa abang jadi mahasiswa? Nggak usah di-spill lah ya abang, pernah atau tidaknya aja. Saya rasa pernah, Iya, tapi nggak bermakna juga bagi hidup dan pergerakan. Betul. Ya, biar saja, dan Biar itu saja, kan akan selalu ada. Dulu bentuk dan polanya beda, sekarang akan jauh lebih terbuka ya, tidak malu-malu. Tapi ya tidak bermakna apapun bagi saya, toh dia bukan juga bagian dari gerakan saya. Tapi kalau Habil yang ini melakukan, saya jentik tuh, saya ajak dia berkelahi ya. Ketua PHP kok begitu. Nah, tapi ya apa ya, ya tidak bermakna lah, nggak penting lah begitu ya. Oke, ini bang, mahasiswa dia baru masuk nih jadi mahasiswa atau udah lama jadi mahasiswa tiba-tiba menduduki jadi dewan perwakilan, masuk ke dalam partai politik. Gimana menurut abang tuh bang? Nggak masalah, saya nggak anti partai politik. PHP itu nggak pernah anti partai politik. Tidak ada persoalan mahasiswa turun. Toh beberapa mahasiswa di tahun 65-an segala macam itu ikut masuk ke ruang parlemen. Hanya saja kesalahan mahasiswa ketika itu dan potensial diulangi saat ini adalah menikmati gemerlap menjadi lembaga perwakilan rakyat, jadi ini, dan mereka lupa esensi tugasnya sebagai kalangan muda intelektual yang memberikan hal-hal yang berbeda. Saya dulu sempat kecewa juga, ada teman-teman aktivis mahasiswa ya, dia menteri di kabinet tertentu ya di kampus, terus dia nempel pagi-pagi, terus saya lewat, dia bilang, inilah bang, saya padahal menteri, kerjaan saya nempel-nempel. Saya ketawa aja. Menteri itu hanya sekedar penamaan. Kita belajar berorganisasi, bukan juga elit-elitan khusus. Nama boleh tenar tapi tetap harus menyatu dengan publik gitu ya. Nah, itu untuk pembelajaran kita. Kalau besok siapa sangka kita jadi menteri, teruslah membumi dengan rakyat gitu ya. Ya biasa saja apa turun ke rakyat untuk nempel-nempel begitu. Ini baru jadi menteri kabinet mahasiswa sudah belagu. Jadi presiden, saya tuh sempat ke beberapa organisasi yang ada presidennya gitu, tidak sebut nama. Terus kemana Pak Presiden? Oh sedang keluar kota Pak. Keluar kota presiden. Saya candain aja, pakai mobil kenegaraan dan padahal perjalanan dinasnya juga minta ke waktu itu Wareg 3 juga. Tapi itulah ya, teman-teman mahasiswa punya masanya sendiri. Saya juga kadang-kadang sadar diri, malu ya, sama Bang Fadli, Bang Charles dan lain-lain. Kami kadang-kadang juga harus sadar diri. Kadang-kadang tersebut juga di masa saya dulu. Wah, ya betul. Kami dulu begini begitu, seolah-olah mahasiswa sekarang tidak melakukan apapun. Saya percaya modelnya agak berbeda saja. Yang kami tidak paham gitu ya. Kami ini kan banyak ketinggalan teknologi ya. Jadi bagi saya mungkin teman-teman juga harus mulai membumi, melakukan perbaikan supaya gerak langkah kaum intelektual muda itu bisa terlihat lebih kritis, lebih tajam. Nah hari ini kan terlalu mudah yang masuk parlemen, masuk partai muda, tapi tiba-tiba tidak memberikan sumbangsi yang terlalu bermakna gitu ya. Berlaku seperti polisi biasa saja layaknya politisi. Mestinya mereka mengubah sesuatu dan kita merasakan kehadirannya. Jadi saya, teman-teman yang lain mestinya tidak anti teman-teman yang masuk partai. Tapi kalau begitu dia masuk partai, begitu dia terpilih lebih elit pula daripada anggota partai ya. Tiba-tiba dayang-dayangnya lebih banyak daripada dayang-dayang presiden kan. Itu kan aneh. Sebagai aktivis mestinya dia membumi, tidak jauh ya dari rakyat. Gitu Mel. Tapi kan memang sih Bang. Tapi anti ya. Enggak. Tetapi kan apa yang ada kaitannya dengan idealisme yang saya bilang tadi gitu. Karena kalau bicara anak muda di dalam sistem partai politik itu anak muda ini seringkali dihadapkan dengan situasi, dengan sistem partai yang agak rumit. Jadi sehingga anak muda ini sulit beradaptasi.
dampaknya apa? Jadi anak muda ini mengikuti arus dari partai, terbawa arus. Ya, Jadi sebenarnya what is idealism gitu ya? Apa itu idealisme? Bagi saya semua ruang itu membuka ruang idealismenya masing-masing. Sepanjang seperti kata ketua tidak terbawa arus. Nah harusnya begitu anak muda kalau dia pintar, dia punya strategi, dia punya bahan, dia tidak akan terbawa arus. Dia yang akan menciptakan warna baru, bukan dia yang terbawa warna orang lain, gitu kan? Betul. Nah, jadi kadang-kadang kita harus juga berikan apresiasi ke teman-teman yang masuk partai politik, karena jangan-jangan kalau kita yang masuk, kita yang diwarnai mereka. Sementara mungkin ada teman-teman kita yang masuk partai, malah mereka yang mewarnai. Ya betul. Nah, jadi kalau orang-orang yang mudah diwarnai, janganlah masuk partai. Di luar saja. Seperti Habil dan teman-teman gitu ya. Tapi kalau mampu memberikan warna, lakukan, karena daripada partai diisi oleh orang-orang yang bermasalah, harus ada orang baik masuk partai. Kalau email baik, Habil baik, masuk partai. Berikan warna di sana. Tapi jangan ketika masuk langsung bicara, Bang Ferry kan enggak paham. Berpolitik itu ya begini, begitu ya. Itu juga akhirnya sebenarnya mereka sedang dipengaruhi saja, lalu menciptakan alasan gitu ya. Betul. Ya. Tapi ada nih fenomena Bang, mahasiswa dia masuk partai, duduk di perwakilan rakyat, kebetulan ayahnya juga dilantik. Banyak tuh fenomenanya juga. Ya. Tidak ada soal selama tidak KKN, Mel. Nah masalahnya kan banyaknya yang email sebut itu kan KKN-nya yang banyak. Iya betul. Bapaknya yang nolong, bapaknya yang membantu masuk partai, dia belum berjalan di organisasi partai, tiba-tiba sudah calon, tiba-tiba terpilih karena uang bapaknya banyak dan segala macam. Itu fenomena Mulyono ya. Gara-gara Mulyono terlalu sayang, anaknya berpindah bisnis, sekarang kita susah mencari tukang martabak dan tukang pisang goreng karena sudah masuk dunia politik. Aduh ngeri. Yang ngeri Mer, nggak ada yang ngeri. Nggak ada yang ngeri. Aja tuh. Ya, itu fakta. Emang fakta ternyata. Rupanya pembahasan kita terlalu serius sebenarnya Bang. Cuman nggak terlalu serius kayaknya. Nah, email aja yang merasa serius. Ya, email aja yang merasa serius. Dingin Bang. Jadi biasa dengan dan juga agak gimana di depan narasumber kita yang luar biasa. Luar biasa atau biasa di luar kampus. Jadi kalau fenomena di balik tadi KKN tadi kan Bang, justru kebanyakan sekarang anak muda memperlambat gitu secara intelektualnya, secara pendidikannya, karena anak-anak muda sekarang karena udah punya bapak yang udah punya privilege, itu tuh malas untuk belajar, malas untuk berproses juga. Saya pikir tidak karena asal seorang pemuda ya. Dia bisa berasal dari mana saja. Ya, untuk KKN itu dia mungkin anak petani, tapi karena bapaknya yang petani kenal dengan kepala desa, lalu dia dapat privilege, dapat bisnis tertentu. Jadi orang korup itu bisa di mana-mana. Nah, hanya saja yang punya relasi kekuasaan biasanya jauh lebih dimudahkan untuk menyimpang. Jadi tergantung anak mudanya. Kalau dia ingin rajin membaca, dia akan tahu sesuatu, wawasannya terbuka. Dia kalau berorganisasi, dia punya ruang untuk berdialektika, diskursus tertentu akan terbangun di dalam dirinya, dan dia akan jauh lebih kaya dalam cara berpikir. Jadi manfaatkan situasi untuk berdiskusi, membaca. Guru saya selalu bilang 3 hal saja itu. Intelektual muda harus punya, menulis, membaca, dan mampu menyampaikan apa yang ada di kepalanya. Jadi tentu sering-sering berdiskusi dengan banyak orang ya. Bagi saya itu juga bisa jadi nasihat bagi kita semua untuk memperkaya diri. Jadi baik bapaknya pejabat, baik bapaknya ini semua potensial untuk korup gitu ya, nepotis dan macam-macam. Apalagi kalau pamannya ketua MK. Kalau contoh. Jadi dia akan tentu akan memanfaatkan banyak hal.
Itu Mel. Sebenarnya Indonesia tuh banyak sumber daya yang baik kan Bang, sumber daya manusianya, cuman karena KKN nih negara Indonesia jadi seperti ini pelaksanaan demokrasinya kan ya. Ya. Nah, sebenarnya demokrasi sekarang itu udah tercermin atau enggak ya Bang? Bang Habib dan Bang Ferry mungkin gimana menurut pandangan? Kalau menurut saya kira demokrasi pada hari ini mengalami kemunduran ya. Sebagaimana esensi dari demokrasi, dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Nah, sekarang esensi dari demokrasi saya kira dari rakyat untuk rakyat dan untuk dari rakyat oleh rakyat dan untuk para elit nih. Karena sekarang kita dihadapkan dengan situasi dinamika demokrasi yang sangat rumit. Bisa kita lihat di ruang kampus gitu. Banyak mahasiswa yang mengkritik kampus maupun publik itu seringkali dihadapkan dengan situasi disanksinya mahasiswa, diancam dan diancam dan bahkan juga ada yang diskor ya kemarin dari mahasiswa UIN Alauddin ya, sebanyak 31 orang di skorsing gara-gara mengkritik. Nah, jadi basis dari demokrasi pada hari ini sudah tercoreng karena memang praktik-praktiknya dalam pengimplementasi suatu sistem demokrasi itu sudah mengalami kemunduran. Nah, apalagi di ruang kampus sebagai laboratorium pendidikan yang seharusnya menjadi tempat menguji ide, gagasan, dan lahirnya tokoh-tokoh bangsa, pemimpin bangsa. Tetapi banyak kampus sekarang diintimidasi mahasiswanya oleh aparat kampus dalam mengkritik terkait permasalahan isu-isu sosial, hukum, politik maupun lain sebagainya. Jadi saya kira demokrasi kita pada hari ini mengalami kemunduran walaupun ya tahun berapa ya ada demokrasi Indonesia tuh terus naik gitu. Ada kalau nggak salah ada dari lembaga dunia yang mengeluarkan negara Indonesia tuh demokrasinya terus bertumbuh gitu. Ya, tapi menurut saya itu mengalami suatu kemunduran gitu. Demokrasi berarti terjadi kemunduran ya. Nah, karena Indonesia mengalami kemunduran itu sekiranya apa ada sistem yang baru bisa diterapkan menggantikan demokrasi, Bang? Sebenarnya tidak ada sistem yang dibuat manusia yang sempurna ya. Semua masing-masing punya kekurangan. Oleh karena itu harus ada pengawasan, saling kontrol dan segala macam. Apalagi sifat kekuasaan itu kan cenderung menyimpang. Jadi oleh karena itu kekuasaan itu harus dibatasi. Kalau bisa hanya 2 periode. Kalau bapaknya sudah tidak boleh diganti oleh anaknya. Itu pembatasan kekuasaan. Karena ada giumnya. Kalau seluruh manusia ini malaikat, nggak butuh kita pemerintahan. Orang udah tertib gitu ya. Kalau pemerintahnya adalah malaikat seluruhnya, kita tidak butuh pengawasan, tidak butuh kritik. Karena pemerintah akan menjalankan kerjanya dengan benar. Orang akan terlayani, layanan kesehatan, pendidikan, ekonomi akan dilayani. Tapi karena semuanya bukanlah malaikat, ya kita harus menjalankan konsep-konsep negara hukum itu, pembatasan kekuasaan, penegakan hak asasi manusia, ada peradilan yang bisa mengkritik kebijakan, tindakan dan undang-undang yang dibuat negara. Bagi saya semua harus jadi standar untuk memastikan tidak ada penyimpangan. Jadi demokrasi mungkin bisa setback ya, mundur ke belakang. Tapi kalau kemudian sistemnya terawat, terjaga dengan baik, dia akan membenahi dengan sendirinya. Nah, celakanya kalau kita punya penyelenggara yang korup, tidak tahu diri, ingin memperpanjang masa jabatan, merusak hukum, merusak undang-undang untuk kepentingan kelompok dan dirinya sendiri, ya akhirnya demokrasi pasti bakal mundur.
apa yang terjadi di Indonesia belakangan ini, satu dekade belakangan, menurut saya ada kemunduran demokrasi yang sangat serius. Jadi dibutuhkan PHP yang tidak sekedar memberikan harapan palsu. PHP yang mana nih Bang? Tapi betul-betul yang memberikan pencerdasan pendidikan hukum kepada publik dan kemudian juga pendidikan politik secara baik. PHP mana nih Bang? Sekarang ada isu juga tentang PHP nih Bang. PT PHP. PHP yang mana nih? PT PHP. PHP yang mau menggusur masyarakat. Di apa ya? Itu jahat sekali ya. Ya betul tuh. PHP lawan dong. PHP versus PHP. PHP versus PHP. Ya cuman memang ya khususnya di Sumbar ya, demokrasi pada saat ini memang menjadi kemunduran. Bisa kita lihat pada aksi air bangis di tahun kemarin kan, itu banyak kawan-kawan aktivis juga dipukul bahkan ditangkap. Saya juga berada di lokasi pada waktu itu. Iya, saya juga sempat dipukul oleh pihak oknum kepolisian gitu. Tetapi sebagaimana kan memang dalam peraturan Kapolri tahun berapa ya? Tahun 2008, 2009 kalau nggak salah. Polisi itu wajib menjunjung hak asasi manusia di dalam melakukan tugasnya. Tetapi kenapa kebanyakan oknum-oknum dari pemerintah itu yang banyak melanggar dari hak asasi manusia? Seharusnya negara wajib melindungi hak asasi yang kita miliki, tetapi negara menjadi aktor utama dalang dari pelanggaran hak asasi manusia pada hari ini. Banyak kita lihat fenomena-fenomena yang terjadi, kayak ada ketika mahasiswa aksi demo itu sering kali dihadapkan dengan gas air mata juga. Itu menurut saya salah satu pelanggaran hak asasi manusia di dalam penyampaian berpendapat di ruang publik gitu. Nah, mahasiswa yang terkena banyak kendala, gas air mata, ancaman demo, sanksi segala macam, mereka dihadapi satu hal yang baru juga. Mungkin ini udah terjadi sebelumnya, kampanye politik di kampus. Walaupun udah ada peraturan yang melarang ya kan Bang Ferry, tetapi bahkan secara terang-terangan mungkin abang ada lihat juga dosen yang secara terang-terangan berpihak. Imelda sendiri ada lihat tuh. Kebetulan di kampung Imelda. Siapa tuh Mel? Sebut Mel. Di kampung Melda. Ini dosen dia masang poster dengan salah Dosen satu pasang poster dibagikan ke mahasiswanya Bang. Turut sekali ininya ya. Dosen email atau dosen yang lain? Aduh, itu di kampung Bang. Kebetulan bukan di Universitas Andalas. Asik. Ngelak deh. Ya, sebenarnya tempat paling bagus untuk berkampanye politik adalah kampus. Itu konsepnya ya. Kenapa? Karena orang di kampus punya intelektualitas yang baik, punya adab intelektual yang benar gitu ya. Tidak akan menyimpangkan konsep-konsep kampanye. Kalau di beberapa negara maju di kampusnya itu boleh saja, bahkan anggota partai boleh pakai fasilitas kampus untuk diskusi pemantauan pemilu dan lain-lain. Tapi kan mereka punya kedewasaan berpikir yang luar biasa ya. Gak pernah tuh kalau ada teman-teman partai di kampus di luar negeri itu dia akan pakai baju partai tertentu gitu ya, kayak baju PHP ini baju partai pakai terus yel-yel teriak-teriak, nggak pernah. Jadi mereka lebih diskusi hal-hal yang sangat berkualitas, bahkan debat calon juga di beberapa kampus, tapi kan tidak bawa pendukung ya. Jadi betul-betul debatnya asik gitu. Nah, Indonesia punya problematika ya. Kita tuh sering kekanak-kanakan dalam politik, mudah dihasut, digerakkan orang. Kalau masuk kampus, gimana wajah kampus gitu ya kalau terlalu banyak. Kemarin sih cukup lumayan ya, beberapa kali saya lihat dan tidak terlihat upaya memberikan warna tersendiri di kampus.
Tapi ini memang aturannya harus sangat terang beneran ya. Minimal misalnya tidak boleh pendukung pakai baju partai, tidak boleh yel-yel, tidak boleh bawa bendera, nonton saja bercampur begitu ya. Tidak boleh kemudian teriak-teriak, tidak boleh berkelompok atau dibatasi jumlah pengunjungnya dan lain-lain. Jadi yang berdebat tuh betul-betul hanya kandidat. Nah, sanggupkah kampus seideal itu? Kalau belum, nggak usah lah, gitu ya. Jadi ini memang debat yang tidak berkeselesaian. Saya termasuk yang untuk saat ini perlu ditimbang baik-baik untuk masuk ke kampus. Sampai kita punya mekanisme yang betul-betul, terutama untuk penyelenggara berpihak atau tidak, gitu ya. Supaya kesannya di kampus tertentu kandidat ini boleh, kandidat yang lain tidak boleh, kan itu jadi problem. Tetapi ASN tadi itu ASN ya banyak kenalannya gitu. ya yang foto tadi ya Mel. Dosen kan salah satu ASN kan. Ini kan seharusnya emang nggak boleh berpihak. Nggak boleh, laporkan dong. PHP Lapor. dong, laporkan. Kebetulan kejadiannya bukan di Padang, Bang. Ya laporkan di Bawaslu. pengawas sana lah. Siapa orang Mel? Nanti aja di behind Ya, di belakang stage aja kita spill. ya memang problematika kecurangan pemilu sekarang ada di pelibatan ASN. Bahkan Pak Presiden Mulyono ketika itu sengaja membubarkan Komisi Aparatur Sipil Negara agar ada upaya pelibatan ASN di dalam pilkada, dan itu terlihat sampai saat ini. Bahkan pelibatan aparat juga banyak. Iya betul. Itu salah satunya hadir film Dirty Vote kemarin ya Bang. Enggak hanya itu, hanya sekadar itu ya. Mbak, tujuan Dirty Vote itu untuk ngasih tahu bahwa pemilu kita pasti curang. Dan itu fakta yang tidak bisa dibantah sampai sekarang oleh siapapun. Mereka kan menuduh kami, wah antek-antek asing. Ya pokoknya macam-macam dituduh ya. Ya enggak apa-apa, tapi kan sekali sampai hari ini tidak ada fakta yang mampu mereka betul-betul bidas. Kecuali menyerang personal kita, menuduh hal-hal yang macam-macam gitu ya. Dituduh anak abah, temannya Mahfud, sahabat Anak abah. apa komunis, partai PKS, PDIP. Saya dituduh PKS, Zainal Arifin dituduh PDIP, Bivitri dituduh Nasdem, dan yang paling sakit itu Mas Dandi dituduh PKI. PKI, Bang Nah, itu bisa bergabung jadi sekondan di dalam membuat film itu menarik. Bang Dandi PKI. PKI, Nasdem dan PDIP bergabung menjadi orang yang buat film. Kami iyain aja ya, ngapain ditolak tuduhan itu bahwa kami betul-betul anggota partai tertentu dengan nomor khusus ya 007 dengan cara masuk khusus buat film langsung jadi anggota partai. Tapi ya sudahlah, itu silakan orang nuduh apapun, tetapi kami merasa film itu cukup bisa mendidik publik, walaupun ya harus diakui agak telat ya, karena waktu gagasan itu muncul ya karena hasil penelitian kami yang ingin diangkat dalam bentuk film dengan dinarasikan dengan penjelasan pakar-pakar. Jadi ya ditampung baik oleh publik, ya syukur. Kalau kemudian ada yang menyerang, mempertanyakan, ya nggak apa-apa juga. Nggak ada soal itu, kemerdekaan mereka menggunakan pendapat. Di TikTok banyak banget tuh Oh, tuduhan TikTok tuh. habis. Banyak banget Bang. TikTok itu. adalah kekuatan. Sumber Aktivis juga harus masuk TikTok. Iya, Bang. Tapi nggak harus juga joget-joget. Jangan dong, Bang. Karena perlu pendidikan di TikTok. Mestinya aktivis masuk sana. Cuman buzzer yang paling kuat saat ini buzzer TikTok sih. Iya. Bayarannya juga mahal. Ya, Jangan sampai jadi buzzer. ya enggak apa. Enggak apa-apa jadi buzzer, Bang. Biar aja lah mereka. Mereka nggak bisa dilarang juga. Yang penting mereka silakan saja mau menyimpang, nggak apa-apa. Kita lakukan kerja kita, mereka biarkan kerja mereka. Didik publik terus, jangan khawatir dengan hinaan, ancaman, segala macam. Didik gitu ya. Berarti peran oposisi penting di sini. Ya haruslah. Kalau nggak cuma satu corong itu bukan pendidikan. Harus ada perbedaan dalam pendidikan. Teori, tesis harus ada antitesis. Sudah kelamaan kalian nih. Gosip kalian panjang kok. Mungkin pengen minta kesimpulan aja lah dari Bang Habli dulu lah kesimpulannya.
Mungkin kesimpulan Pakailah Polmed. Enggak Bang. Still merek. Jadi kesimpulan bagi saya adalah mahasiswa perlu menjadi lebih berkontribusi lagi gitu melalui ide, gagasan serta konsep-konsep yang dilahirkan, karena memang negara ini dilahirkan karena ide, karena gagasan, dan perannya mahasiswa sekarang harus menciptakan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru yang agar menghasilkan sumbangsih terhadap negara itu tersendiri. Bukan tidak, melainkan juga mahasiswa menjadi social control juga, yang seharusnya lebih kritis lagi di dalam melihat polemik-polemik yang terjadi di ruang publik maupun di kampus juga gitu. Jadi mahasiswa dan anak muda dituntut sebagai istilah agen of change gitu, agen perubahan gitu. Memang peranan dari mahasiswa itu tersendiri menjadi daya dobrak yang harus dikuatkan lagi, ditingkatkan lagi secara masif. Jadi itu dapat menghasilkan ide-ide kritis, gagasan kritis, dan konsep yang kritis yang menghasilkan sumbangsih untuk negara. Mungkin itu dari saya. Kesimpulan mungkin dari Bang Ferry. Kesimpulannya sederhana, berpikir, bergerak, jangan biarkan idealisme di tempat. Yes, keren pembahasan diskusi kita kali ini. Terima kasih banyak kepada Bang Ferry. Sama-sama, dan juga terima kasih Email. kepada Sama-sama, Bang Email. Habli sudah menemani diskusi kita pada sore hari Habli ini. atau Habil sih? Habli Bang. Habli minallah. Habli al-haqi, Al-Haqi. hubungan dengan kebenaran, Bang. Oke, terima kasih banyak, dan juga terima kasih kepada Universal Multimedia Kreatif telah menjadi kolaborator pada diskusi kita. Sampai berjumpa Bang Ferry dan juga Bang Habli, dan sampai berjumpa pada diskusi kita selanjutnya. MCU ya, Marvel Cinematic Universe. Universal Universal, Multimedia. ya. Oke. Lalu lepat. Salam Abdul.